Jendela Pandang. Halo, nama gua Lutya. Jobdesk gua kali ini kamera. Halo, nama gue Alvira, jobdesk gue penata artistik. Halo, gue Safa, jobdesk gue nggak nentu, tapi di produksi kali ini jobdesk gue penata artistik sama sutradara. Halo, nama gue Feminur Fauzia, di jobdesk kali ini gue megang kamera. Halo, nama gue Farhan Effendi, di jobdesk kali ini gue jadi audioman. Halo, nama gue Muhammad Khalid Al-Khalusa, jobdesk gue itu editor. Halo, nama gue Arna Rasid, jobdesk gue kali ini gue jadi kameramen. Hai, nama gue Odi. Jobdesk kali ini gue jadi produser. Hai semuanya, nama gue Aisyah Maulia Darmawan. Kali ini gue jobdesknya jadi lighting. Halo, kenalin nama gue Abdul. Di sini gue jobdesknya sebagai audioman. Wah, beragam ya. Berbagai macam suku jobdesk. Kalian masih sekolah atau udah lulus nih? Masih sekolah. Jurusan apa? Broadcast. By the way, waktu kalian milih jurusan BC, kalian expect-nya itu BC belajar tentang how to be artist atau emang udah tahu kalau BC itu untuk kerjanya di belakang layar? Kalau gua sih udah tahu kalau BC itu belajarnya di belakang layar. Oke. Kalau gue juga udah tahu, soalnya kan temen gue kayak rekomendasi BC gitu, jadi gue searching. Iya sih, sama gue juga tahu kalau BC itu ya emang buat di belakang layar gitu. Gue taunya dari brosur sekolah yang brosur yang di bagian sekolah sih. Kalau gue sih emang udah tahu ya jurusan broadcast, keseringannya di belakang layar. Kalau gue sih kayak how to be artist gitu. Kalau gue sih emang udah tahu kalau broadcast itu di belakang layar sih. Ya, kayaknya semua orang juga pasti bakalan tahu kali ya kalau misalnya broadcast itu udah pasti di belakang layar, karena kan yang dipelajarin juga kan tentang kamera, terus penaskahan. Jadi pasti semua orang udah pada tahu kalau broadcast itu di belakang layar. Kalau gue awalnya belum tahu broadcast itu kerjanya di belakang layar, taunya cuma how to be artist ya. Iya. Kalau gue sebelumnya nggak tahu sama sekali kalau broadcast itu belajarnya tentang apa sih. Cuman gue taunya dari brosur sekolah yang dibagiin. Oh gitu. Tapi dari awal kalian itu pengen masuk BC atau malah salah jurusan? Kalau gua sih dulu pengennya sih di perhotelan. Jauh ya? Jauh banget. Iya, makanya karena gua tahu kakak gua sekolah di sini, ya karena gua pengen tahu nih broadcast itu apa gitu. Jadi di broadcast. Kalau gue awalnya pengen banget RPL, soalnya kan temen gue anak RPL kan. Tapi karena gue tahu gue nggak mungkin gitu, jadi gue milih BC. Kalau gue emang pas masuk SMK Taruna Bakti emang udah ngincer BC dan alhamdulillah dapetnya juga BC. Alhamdulillah. Kalau gue awalnya mau masuk ke MM, tapi malah masuk ke BC, tapi nggak apa-apa sih. Kalau gue sih pengennya itu multimedia karena gue minatnya di ngedit doang tanpa harus tampil depan layar. Gue tadinya pengen masuk multimedia. Udah berharap banget di multimedia, tapi malah masuk BC. Oh, gue awalnya emang pengen aja sih masuk broadcast pas kelas 11. Oh, udah tahu secapek itu ya jurusan broadcast. Kalau gue sih emang dari awal niatnya udah mau masuk broadcast dan alhamdulillah masuk broadcast. Sebenarnya kalau multimedia sama BC sama aja nggak sih? Iya kan? Sebenarnya berkesinambungan gitu. Jadi kalau misalnya gue dapat BC ataupun MM ya gue fine aja. Gue juga tadinya mau masuk multimedia, cuman keterimanya di broadcast, sama aja sih. Nah, kita kan udah tahu, udah kenalan juga nih sama kalian semua dan udah tahu jobdesk masing-masing. Sebenarnya apa sih alasan kalian milih jobdesk itu? Kalau gua sih milih jobdesk kamera karena gue pengen mendalemin tentang kamera gimana gitu. Kalau gue milih penata artistik karena ya mau coba-coba aja kan sambil belajar gitu. Kalau gue milih penata artistik karena emang sebelumnya gue belum pernah nyoba jobdesk itu, akhirnya gue coba. Terus kalau sutradara karena emang kebetulan teman-teman kelompok gue belum ada yang siap, jadi ya udah gue aja.
Kalau gue jadi kamera emang pengen nyoba aja sih. Kan kata guru BC juga kalau bisa ganti-gantian gitu ya. Biar nyobain semua, biar belajar gitu. Kalau gue sih di project kali ini gue milih audio man karena yang nggak terlalu berat juga sih job desk-nya. Kalau gue sih jadi editor karena emang minatnya gue itu ngedit doang sih. Di job desk kali ini gue jadi kameramen karena sebelumnya sudah menjadi audio, lighting, dan art. Dan gue mau nyoba yang baru gitu biar bisa semua di berbagai hal. Oke, kenapa gue milih jadi produser? Karena sama sih kayak tadi alasannya kayak Safa, karena kelompok gue mungkin belum ada yang siap untuk jadi produser, makanya gue jadi produser. Sama gue pengen tahu aja produser tuh ngapain aja sih sebenarnya. Kan katanya kan produser banyak dipraknya kan, jadi mereka produser tuh nyiapin apa aja sih di prak kayak gitu. Kalau gue kenapa milih lighting, karena gue pernah waktu itu jadi lighting, terus abis itu yang kedua ini gue mau nyoba lagi, mau ngedalemin lagi lighting itu kayak gimana sih gitu. Sebelumnya gue jadi penulis naskah, cuman di project kali ini gue milih audio buat job desk-nya. Kalian udah berapa kali sih bikin project? Banyak sih, banyak. 4 nggak sih? 5 ya? Lebih 5. Bareng-bareng atau sendiri projectnya? Bareng. Macam-macam, ada yang sendiri, ada yang Iya. Oke. Nah, dari setiap project yang kalian buat, kalian ada di job desk yang sama atau berubah-ubah? Kalau berubah, di job desk apa aja? Kalau gue sih berubah-ubah. Pertama itu gue job desk-nya di lighting. Terus abis ke lighting gue jadi produser. Habis produser gue jadi kamera. Gue juga berubah. Awalnya itu gue pernah kamera, terus abis itu produser juga pernah sekali sih. Terus sama udah terakhir art. Kalau gue berubah-berubah juga. Pertama gue dapet editor, terus 2 kali dapet sutradara, terus pernah dapet penata artistik, sama penulis naskah juga pernah. Kalau gue pernah megang sutradara, pernah megang kameramen, lighting, sama art. Kalau gue di project sebelumnya gue ngambil job desk kameramen, dan di project kali ini gue beralih ke audio man. Cuma nyoba-nyoba hal baru aja sih. Kalau gue sih berubah-ubah dari audio, sutradara, produser, sama sisanya itu editor. Kalau gue sih juga berubah. Job desk pertama gue art, kedua lighting, yang ketiga ini mau nyoba jadi kamera. Kalau gue sih sebenarnya bisa dibilang berubah sih enggak, lumayan konsisten sih. Kayak gue selalu di produser, kadang gue juga suka naskah, tapi balik lagi ntar ke produser. Kalau gue yang pertama itu gue jadi kameramen, terus yang kedua gue pernah jadi produser juga, yang terakhir ini gue jadi lighting, mau nyoba jadi lighting. Job desk gue sebelumnya jadi penulis naskah, kameramen, yang sekarang jadi audio. Buat Odi yang pernah jadi produser, susah nggak sih? Kan secara produser harus ngatur krunya. Betul. Nah, gimana cara lu ngatur krunya gitu? Ngatur krunya paling gue ngasih working schedule sama shooting schedule yang udah final kali ya, biar mereka tahu kapan mereka harus mulai kerja, kapan mereka harus mulai nyiapin alat ataupun nyiapin yang lainnya. Terus gue kan juga produser, ngurusin budget juga, jadi gue selalu komunikasi sama kelompok gue tentang budget ataupun tentang kendala-kendala yang mereka alami gitu sih. Oke. Kalau buat Safa, tadi job desk-nya kan sutradara ya. Gimana sih rasanya ngedirect talent? Susah nggak? Rasanya ya, kalau gue sih alhamdulillah 2 kali dapat sutradara, talent gue juga asik gitu, jadi gue nya ikutan gampang ngedirectnya gitu sih. Oke. Buat penulis naskah,
Biasanya kan kalian itu suka stuck gitu, suka nggak ada ide buat nulis lagi tuh. Gimana sih cara nyari inspirasinya? Penulis naskah ya? Biasanya sih gue minta kayak ide sama teman-teman gue, teman-teman kelompok, sama nyari referensi gitu sih. Buat job desk lain kayak gimana nih? Coba tadi Pepen, tadi job desk lu apa? Di project kali ini gue jadi audio man. Menurut lu, job desk lu pas produksi itu gimana? Dan apa aja yang udah lu persiapin? Yang persiapannya pasti audio ya. Pas produksi nggak ribet juga sih, tinggal kasih aja audionya ke talent sama ke kamera, terus tinggal cek suara. Kalau misalkan ada kendala kayak suara talent yang mengecil nih, otomatis kan kayak mau baterai mau habis nih, tinggal bilang cut, terus ganti audio satunya. Iya. Grogi gitu. Chill. Kan kalian udah sebutin job desk kalian nih. Misalkan kalau misalnya ada kesempatan buat milih job desk lain, kalian mau milih apa? Kalau gue sih pengen milih jadi Apa? jadi itu, jadi apa? Jadi Kamu mau ngomong apa? iya, jadi Audio. Ternyata mau jadi audio, guys. Kalau gue mau nyoba lighting. Kalau gue penasaran sama job desk kameramen. Kalau gue sama kayak Lutfi sih, mau nyoba audio. Kalau gue pengen banget nyoba lighting sih. Kalau gue pengen nyoba jadi kameramen. Kalau gue jadi sutradara sih. Kayak nyoba jadi kameramen sih, karena penasaran. Gue pengen nyoba jadi sutradara. Nextnya gue pengen coba jadi produser. Nah guys, pas produksi kalian tim depan layar atau tim belakang layar nih? Jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Netral. Aku netral. Buat Odi, kenapa alasannya milih netral? Seru. Bukan seru sih, maksudnya pengen aja gitu, pengen jadi host, pengen jadi bintang tamu, terus pengen juga jadi di belakang layar kayak penulis naskah ataupun apa namanya sutradara. Sebenarnya nggak nentu sih gue pengen depan atau belakang, netral deh intinya. Oke. Yang milih belakang layar kenapa alasannya? ya karena kita sebagai kan jurusan broadcast ya. Nah, itu jadi di belakang aja. Tapi kalau misalnya boleh, iya. Kalau gue karena kurang bisa buat speak up di depan gini, jadi gue milih belakang layar. Alasan gue milih belakang karena gue ngerasa lebih powerful aja gitu kalau misalnya gue gitu sih. Alasan gue sama sih kayak Pira, kurang pede aja gitu kalau di depan layar gini. Kalau gue tim belakang layar karena anak-anak yang bertenaga banget. Iya. Kalau gue sama kayak Sapa, nggak pede di depan kamera. Emang? Oh iya, Oke. Maaf. Kalau gue sih karena kurang pede aja gitu depan kamera, jadi ngeri gugup gitu sih. Gue netral. Gue milih belakang layar karena gue juga kurang pede di depan kamera sebenarnya. Iya, gue juga milih di belakang layar karena menurut gue kalau di depan layar tuh kayak harus lebih prepare gitu. Mending gue milih di belakang layar. Oke, tahan dulu untuk pembahasan selanjutnya. Kayaknya kita break dulu kali ya. Setelah jeda yang akan datang, tetap di Jendela Pandang. Perpaduan susu dan stroberinya segar banget.
ditambah kunyah-kunyah stroberinya makin seru deh. Buruan coba. Mau berpakaian fashionable, kekinian, dan nyaman? Bisa style aja. Dengan motif, model, warna yang lucu-lucu untuk kalian. Jadi, kalian penasaran? Cek akun kami ya. Your style, we handle. Mau streaming film nyantai tanpa buffering? Bisa banget. Order aja sih di Las Pelices. Kamu bisa nonton film atau serial TV kesukaan kamu tanpa harus keluar kuota. Las Pelices, good watch, good price, good mood. Kalian masih nyaksin kita di Jendela Pandang. By the way, karena kalian orangnya banyak nih, mungkin teman-teman di rumah suka lupa gitu sama nama kalian. Kita kasih name tag aja kali ya. Iya. Mari kita pasang. Sambil dipakai sambil nanya-nanya ya. Jadi kalian kan anak BC nih, dan BC identik dengan produksi terus, entah produksi film, drama, non drama. Nah, kalian belajar apa aja sih selain produksi gitu? Kita belajar materi juga sih. Materi kayak buat mendalamin produksi gitu. Terus ada praktek-praktek juga. Ada editing juga ya yang pasti. Terus jenis-jenis kamera mungkin kegunaannya gitu. Belajar tentang job-desk juga sih, kayak 3 point basic lighting, terus bahasa isyarat, itu aja sih. Oke. Terus juga sekarang kan masih pandemi gini kan. Sebenarnya pas awal-awal sekolah di rumah kalian tuh seneng gak sih? Kalau gue sih kurang seneng sih. Ya karena gak dapet duit buat ke sekolah. Ya tapi seneng juga di rumah gitu. Kalau gua awal-awalnya seneng, soalnya kan 2 minggu doang tuh katanya. Taunya udah 1 tahun lebih. Iya. Kalau gue sih seneng banget karena emang dari dulu gue pengen homeschooling dan kesampean. Kalau gua bisa aja sih kayak ya disuruh libur gitu. Nanti kalau udah masuk. Kalau gue sih kayak gitu kalau belajar di rumah. Kalau ditanya betah nggak betah, masih betah nggak sih belajar di rumah karena pandemi gini? Betah. Gue sama-sama sih betah. Tapi nilai gimana? Aman nggak? Aman. Aku boleh cerita nggak? Boleh. Boleh ya. Kan sempat ini nih ya, apa namanya, ada uji level bukan sih? Iya kan, yang waktu kita interview ya, yang berdua doang sama Zoom. Kok sempat dapat nilai tertinggi. Crowd dong, tolong. Sedih. Pokoknya gue pernah dapat nilai tertinggi di kelas. Jadi untuk nilai sih gue aman-aman aja. Sombong. Iri. Oh iya, beberapa sekolah kan udah menerapkan blended learning, yang katanya sehari belajar di rumah terus dilanjutin besoknya ke sekolah. Kalian lebih expect cara kayak gitu atau lebih konsisten di rumah aja, sekolah aja? Di rumah aja, sekolah aja menurut gue. Menurut gue sih di sekolah aja. Oh, konsisten berarti? Oke. Kalau gue mending kayak sehari belajar di rumah, sehari datang sekolah. Soalnya gue pengen belajar langsung praktek gitu. Oke. Iya sih sama.
daripada di rumah doang kayak kurang efektif juga jatuhnya. Sayang juga SPP. Betul. Iya. Itu sih dari kita. Di antara kalian ada yang tahu nggak pembelajaran abad 21 mencerminkan apa aja? Mungkin ada yang bisa jawab? Aku boleh jawab nggak? Boleh. Oke. Yang gue tahu sih pembelajaran abad 21 itu ada 4C: critical thinking, creativity, collaboration, sama communication. Oke, jadi pembelajaran sekarang itu mencerminkan communication, critical thinking, creativity, dan collaboration. Betul. Menurut kalian nih, komunikasi dalam pembelajaran tuh gimana sih? Secara kalian tuh kan anak broadcasting gitu. Mungkin dari Upi dulu. Gimana sih menurut lo komunikasi itu di pelajaran Bisa broadcast? dibilang efektif sih. Ya bilang efektif sih. Ya gitu aja. Materi bisa langsung masuk gitu ke otak. Yang penting lancar aja komunikasi dari. Iya betul. Biar Komunikasi gitu. iya, terus juga bisa saling ngerti. Betul. Iya betul. Pembelajaran di abad 21 ini tuh juga mencerminkan critical thinking atau berpikir kritis. Kalian tuh mengharuskan diri kalian untuk berpikir kritis pada saat kayak apa? Paling pas lagi nyari ide kali ya. Ide buat set desain ataupun nulis naskah. Itu butuh banget yang namanya critical thinking. Bener banget. Yang lain sama? Kalau gue make critical thinking buat pembagian waktu gitu. Biasanya kan ada tugas yang deadline-nya mepet, gimana caranya supaya gue bisa ngerjain semuanya dalam 4 waktu gitu. Yep. Oke, kalau ngomongin kreativitas mah anak BC nih ya kan jagonya. Tapi pernah gak sih kalian kayak buntu gitu, gak ada ide, terus cara ngatasinnya gimana tuh? Tadi kan kita udah denger jawaban dari penulis naskah. Kalau jawaban yang lain gimana? 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 Paling ini kali ya, kalau misalnya lagi putus ide, coba buat rehat sebentar, terus cari referensi, betul. Kalau nggak sambil dengerin lagu nggak sih? Betul, bisa. Biar lebih rileks. Bikin rileks tubuh aja. Iya, bener. Biar siapa tahu ntar Refresh ide otak. datang lagi. Iya. Auto masuk ide. Terus nih anak BC pasti collab terus kan ya di setiap project kalian. Kalian pernah nggak kayak berdebat atau selisih pemikiran antara satu tim gitu? Gimana sih cara ngatasinnya? Kalau ngomongin selisihan begitu sih, kok selisih sih? Maksudnya perselisihan kayak gitu ya, perbedaan pendapat pasti sering ya. Pernah. Gimana cara ngatasinnya biar baikan lagi? Mungkin satu-satu kali ya. Cara ngatasinnya ya kita saling itu aja salah mengerti satu sama lain gitu kelompoknya. Kalau gua karena gua nggak bisa speak up, jadi gua lebih milih dipendem aja sih sendiri. Yang bagusnya mah diomongin dulu ya. Kalau misalnya diomongin tapi temennya masih keras kepala, ya udahlah, ya udahin aja. Ya udah. Iya. Ya lebih baiknya sih didiskusiin bareng-bareng gitu ya, biar saling ngerti, jadi selesai gitu. Sama sih kayak sebelumnya. Oke, keren banget nih anak BC jawabannya. Oke, kita rehat dulu ya dengan commercial break. Stay tune.
Mom's Garden, the beautiful flowering. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Bebaskan gayamu. Hai. Kalian masih nyaksin kita di Jendela Panda. Nah, kita udah ada di segmen terakhir nih. Anyway, apa aja suka duka kalian pada saat produksi? Suka dukanya ya. Upi, mau duluan? Oke, gue aja duluan ya. Buat suka dukanya dulu kali ya. Sukanya pasti kita bisa ngerjain bareng sama temen, terus bisa kumpul, nemuin apa namanya? Iya. Iya. Terus untuk dukanya paling di Beda pendapat. Iya, beda pendapat, terus budgeting kali ya. Karena kan pas kita produksi kan nggak semuanya punya uang lebih. Terus sama di alat. Yang lain ada yang mau nambahin? Ya sama capek gitu lah bolak-balik. Tapi aja sih. Seru sih yang penting ya kalau sukanya. Oke. Terus gimana nih kalau misalnya ada orang yang nganggep BC mah gampang. Menurut kalian gimana? Ini bantuin Salah. guys. Bantuin. Sini deh. Sini yuk, sini. Ya, cobain dulu ya. Iya, betul. Sehari 2 hari lah trial. Kalian kan udah kelas 11 nih ya. Bentar lagi kelas 12. Setelah lulus SMK niatnya mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja? Please, gimana kalau kita jawab bareng? Seru kali ya? Coba yuk jawab bareng yuk. 1, 2, 3. Kerja. Yang kerja angkat tangan. Dua-dua. Ya. Konsisten dong. Lutfi, kalau mau kuliah jurusan apaan? Kalau gue sih kuliah pengen jurusan broadcast juga sama. Oh, lanjutin. Bagus, Nggak bagus. jadi perhotelan. Oh, nggak jadi. Jauh ya. Jauh banget. Jadi gimana nih harapan kalian buat diri kalian sendiri untuk nanti pas kelas 12? Dari lebih mungkin. Harapan lu untuk diri lu. Gua bisa lulus nilai baik sih. Terus bisa masuk. Kalau gua semoga panjang umur. Takut nyawanya dicabut. Kalau gue harapan buat diri gue ya kuat-kuatin, semoga nggak banyak nangis, gara capek, ya bisa lah gue. Semoga nilainya bagus. Bisa yuk. Sama sih kayak Sapa, kuat-kuatin. Sama sih kuat-kuatin kayak PKL gitu. Semoga bisa serius. Kalau dari gue sih lebih semangat lagi biar nggak males-malesan. Kalau gua sih semoga nilainya bagus dan lulus, itu aja sih. Semoga untuk diri gua ke depan dan yang lainnya lebih serius buat belajarnya, terus lebih sehat. Amin. Secara physically or mentally. Oh, amin. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang terbaik lah buat kedepannya. Kalau gua berharap mager gua hilang. Karena gua mager banget. Orangnya parah. Kalau gua suka Suka apa nih? supaya semoga lebih rajin lagi dalam ngerjain tanggung jawab sebagai pelajar. Itu aja sih.
Oh ya, by the way, kalian tadi di segmen 1 yang jawab tim belakang, gimana nih rasanya jadi tim depan layar? Ngomong di depan kamera, gimana rasanya? Gimana guys? Ya not bad lah. Deg-degan sih. Tapi kayak kurang powerful gitu rasanya. Ayo semangat dong. Karena aku tim netral, jadi aku sih fan-fan aja. Yoi. Yes. Terakhir, ada saran gak nih buat sobat di rumah yang mau melanjutkan SMK dan mau di jurusan broadcast? Satu-satu kali ya. Iya, satu-satu. Ini siapa duluan? Upi deh. Buat adik-adik yang mau masuk buat adik-adik yang mau masuk di SMK ini, terutama broadcast, ya kuatin mental aja sih. Iya Kak, aku kuat kok. Siapkan mental kalian. Kalau misalnya kalian mau tahu cara kerjanya di belakang layar tuh kayak gimana ya, nggak apa-apa lah masuk sini. Kalau dari gue pastiin emang benar-benar suka mau masuk broadcast gitu dan benar harus siap mau capek. Kalau gue yang suka praktek sih masuk sini nggak apa-apa. Cocok. Iya cocok. Ya. Buat sobat yang di rumah kurang-kurangin mager ya kalau ini broadcast. Itu Iya. aja sih. Kalau dari gue sih sama yang kayak lain. Oh gitu. Kalau buat adik di kelas yang mau masuk broadcast sih ya siapin mental dan rajin aja sih, agar nggak ketinggalan pelajaran. Yang buat kalian yang mau masuk broadcast, pastiin kalian suka di belakang layar. Kalian penasaran sama apa sih namanya kerja-kerja orang-orang kru TV, sama jangan lupa bahagia. Kalau dari gua intinya percaya diri, siapin mental, itu parah banget mental, harus benar-benar kuat. Bener banget. Kalau kalian mau masuk broadcast harus percaya diri, persiapin mental, fisik juga perlu banget ya kan? Betul. Karena menurut gue capek banget. Itu aja sih. Mental, intinya mental. Oke, terima kasih Lutfi, Alvira, Safa, Pemi, Pepen, Halid, Ocit, Odi, Hisham, sama Abdul sudah mau berpartisipasi dan sharing di tema kita kali ini, yaitu pembelajaran abad 21. So, see you next time on Jendela Panda.